Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata ayunina Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadinil fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqana suril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim, amma ba'du. Kaum muslimin, para jamaah dimanapun anda berada, yang selalu saya doakan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memanjangkan umur anda semuanya, memudahkan segala urusannya, melancarkan rizkinya, dimudahkan dalam melunasi hutang-hutangnya, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nafas, yang telah memberikan kita kehidupan, yang telah memberikan kita kesempatan sehingga dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala kita bisa bermuajahah, bisa bertemu dalam kajian yang insya Allah berkah ini, di mana dalam kajian ini saya akan berbagi satu ijazah dari seorang ulama besar, seorang wali Allah yang terkenal dalam dunia Islam yang bernama Al-Imam Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali, di mana dalam sebuah kitab yang bernama Kitab Al-Awfaq halaman 31, Imam Al-Ghazali mengijazahkan satu amalan yang berkhasiat bagi kaum muslimin yang mana sedang mempunyai masalah hidup, yaitu berupa banyaknya hutang namun sulit untuk melunasi hutang-hutangnya. Maka kata Imam Al-Ghazali, dengan mengamalkan amalan ini maka orang tersebut akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam melunasi hutang-hutangnya. Meskipun hutangnya begitu banyak, misalnya setinggi gunung, atau seluas lamutan, atau seluas lautan, atau sepanjang sungai, berapapun hutang orang tersebut, ketika dia mengamalkan ijazah ini, maka yasarallah, Allah akan memudahkan. Lantas seperti apa amalannya? Silahkan bagi para jamaah yang melihat video ini yakin bahwa ini bukanlah kebetulan, karena Allah yang menggerakkan tangan Anda untuk menonton video ini. Semoga ini adalah salah satu bentuk petunjuk dari Allah bagaimana Allah akan memberikan kemudahan Anda untuk bisa melunasi hutangnya. Silahkan tulis doa terbaik Anda di kolom komentar. Semoga dengan Anda menulis doa Anda, banyak jamaah saya, ribuan, bahkan sudah 100.000 jamaah saya yang mengamini doa Anda. Dengan banyaknya orang yang mengamini doa kita, insya Allah kemakbulan doa tersebut akan lebih cepat terijabah. Dan bagi para jamaah yang belum subscribe channel saya ini, silahkan ringankan tangannya untuk subscribe, klik jempolnya, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Bukan apa-apa, bukan saya ngemis-ngemis subscribe, saya nggak butuh, nggak di subscribe juga nggak apa-apa. Hanya saja ketika Anda subscribe channel saya ini, ketika saya berbagi tentang amalan, Anda bisa mendapatkan notifikasinya. Begitu. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi ini penting sekali saya sampaikan sebagai pengantar dari amalan ini, bahwasanya bagi Anda yang pada saat ini sedang terlilit hutang, berapapun hutang Anda itu, yang harus Anda lakukan, yang pertama, jangan putus asa ya. Karena ya Allah, kita lihat di luar sana, kemarin baru aja juga terjadi
Hanya karena hutang, tidak sedikit orang yang mengambil jalan pintas dengan mengakhiri hidupnya gitu. Nauzubillah min dzalik. Hanya karena hutang masa iya kita mau nekat misalnya bundir gitu kan. Nauzubillah. Seberapa banyak hutang Anda, seberapa besar masalah hidup Anda pada saat ini, jangan pernah yang pertama putus asa akan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seseorang sudah putus asa akan pertolongannya Allah, meskipun masalahnya itu sepele, ya sudah. Maka ini penting. Poin yang pertama, Anda saat ini sedang punya hutang, jangan putus asa terhadap pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hutang ini kan berkaitannya dengan rizki. Artinya apa? Anda bisa melunasi hutang tersebut, hutang yang sedang Anda miliki itu kan kalau Anda mempunyai rizki. Nah, sekarang sebagai umat Islam kita yakin Allah dalam Al-Quran berfirman, wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Allah telah menjamin setiap hambanya yang berada di atas bumi ini itu dijamin rizkinya. Maka ketika Anda pada saat ini berada pada satu posisi sedang terlilit hutang, yang perlu Anda lakukan adalah bagaimana sekarang Anda fokus. Pertama fokus ke ikhtiar tentu. Misalnya Anda yang berdagang, ya fokus berdagang. Anda yang bekerja di suatu perusahaan, fokus bekerja. Anda yang misalnya punya usaha, fokus di usahanya. Jangan sampai karena Anda sedang punya hutang, Anda fokusnya ke hutang. Ya sudah. Kalau Anda punya hutang, kemudian fokusnya enggak ke hutang, ya makan enggak enak, tidur enggak nyenyak, pekerjaan amburadul, jualan sepi, usaha enggak lancar. Itu problemnya karena pikiran kita fokusnya bukan kepada solusi, tapi kepada masalah. Maka para jamaah harus dirubah pola pikirnya. Yang tadinya Anda sebelum nonton video ini, misalnya Anda punya hutang 100 juta, Anda mikirin 100 juta gimana ini, saya punya hutang 100 juta, mau tidur gimana. Sekarang Anda balik. Kalau tadinya Anda 100% tiap waktu mikirin hutang, kalau tiap waktu Anda 100% mikirin hutang, sekarang Anda balik. Anda boleh, maksudnya 10% lah ingat hutang bahwa Anda sedang punya hutang gitu kan. Tapi 90% Anda fokus ke usaha. Anda yang usaha fokus jalani usahanya. Karena dengan Anda fokus menjalankan usaha, insya Allah. Kenapa usaha Anda ketika Anda punya hutang terbengkalai, nggak efektif, ya kan? Karena Anda tidak fokus mengurus usaha Anda. Kenapa Anda ketika punya hutang jualannya sepi? Karena Anda nggak fokus bagaimana mengembangkan jualan Anda, karena Anda terlalu fokus mikirin hutang. Kenapa pekerjaan Anda tidak menghasilkan misalnya? Karena Anda tidak fokus bekerja, fokus mikirin hutang. Maka sekarang balik, fokus mikirin apa yang menjadi ikhtiar Anda pada saat ini, ikhtiar jalur buminya misalnya. 10% Anda boleh memikirkan hutang. Selama Anda 90% mikirin hutang, 10% mikirin solusi, mikirin usaha, mikirin jualan, mikirin pekerjaan, selama itu pula Anda akan sulit merdeka dari yang namanya hutang. Jadi ini sebelum saya masuk ke amalannya, ini pola pikirnya harus diperbaharui dulu. Karena yang namanya usaha dan doa itu kan beriringan. Jangan sampai kita misalnya hanya sibuk berdoa, melakukan amalan, bersolawat, tapi ikhtiarnya nggak dilakukan gitu kan. Pola pikirnya nggak diubah. Ini pincang ibarat orang jalan. Maka usaha harus profesional, maksimal. Amalan-amalan seperti ini juga harus kita lakukan agar seperti kaki itu berjalan, tek sampainya nanti bareng gitu. Nah, maka silahkan diubah pola pikirnya yang tadinya Anda kayak nggak sumpah, kayak stres, loss bahwa apapun yang sedang terjadi ini adalah ujian dari Allah, dan Anda yakin ketika Anda mau berusaha, mau berdoa, mau berikhtiar, mau bertawakal, maka pertolongan Allah akan datang kepada Anda. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, itu tadi ikhtiar bumi ya. Sekarang kita akan membahas tentang ikhtiar langit.
yang diijazahkan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Al-Awfaq halaman 31. Dalam kitab ini beliau berkata, Bismillahirrahmanirrahim. Man kana alaihi dainun katsirun, barang siapa yang mempunyai hutang pada saat ini, katsir, banyak hutangnya, wa yuridu qada'u, dan orang yang sedang punya hutang ini berharap bisa cepat lunas, bisa cepat merdeka, bisa cepat misalnya sertifikatnya di bank diambil ya. Terus aset-asetnya yang digadekan bisa cepat tertebus. Fal yaqra hadhil asma, maka bacalah zikir ini, kata Imam Al-Ghazali. Ini yang bukan dari saya tapi dari seorang wali Allah, yang tentu amalan ini sangatlah mustajab ketika Anda melakukannya dengan istiqomah. Jadi siapa orang yang sedang punya hutang yang banyak dan orang tersebut ingin agar hutangnya cepat lunas, maka bacalah zikir ini. Zikirnya seperti apa? Bismillahirrahmanirrahim. Anda tulis, Anda catat. Ya kabiru antalladzi la yahtadiyal wasifuna liwasfi 'azamatihi. Ya kabiru antalladzi la yahtadiyal wasifuna liwasfi 'azamatihi. Ya kabiru antalladzi la yahtadiyal wasifuna liwasfi 'azamatihi. Itu zikirnya seperti itu. Ketika orang yang sedang punya hutang banyak kemudian membaca zikir ini, kata Imam Al-Ghazali, tuwaffa duyunuhu wa yaftahullahu lahu abwabar rizqi wal khair. Jadi ketika orang sedang punya hutang banyak kemudian membaca zikir ini, maka Allah akan memudahkan orang tersebut untuk melunasi hutang-hutangnya. Bukan hanya itu, wa yaftahullahu lahu abwabar rizq. Kemudian Allah akan membukakan beribu-ribu pintu rizki dan kebaikan. Nah, sekarang cara mengamalkannya gimana? Jadi zikir ini, ya kabiru antalladzi la yahdadiyal wasifuna liwasfi 'azamatihi, itu dibaca selama 40 hari berturut-turut. Selama 40 hari berturut-turut, setiap selesai sholat 5 waktu dibaca 313 kali. Nah, jadi mulai kapan Anda di absen? Mulai hari ini misalnya tanggal berapa? Itu selama 40 hari berturut-turut, setiap selesai sholat 5 waktu dibaca 313 kali. Insya Allah, biiznillah, dengan barokah Al-Imam Al-Ghazali, Allah akan memudahkan Anda min haitsu la yahtasib. Rezeki Anda pasti lancar, sehingga dari rezeki lancar ini Anda akan bisa cepat melunasi hutang Anda. Silahkan diamalkan dengan istiqomah. Dan bagi para jamaah yang ingin memesan air ruqyah jalbi rizki, silahkan bisa dipesan. Air ruqyah jalbi rizki ini cocok ya untuk orang-orang yang sedang terlilit hutang, karena manfaat dari air ruqyah jalbi rizki ini salah satunya adalah insya Allah orang yang punya hutang, yang biasa pikirannya kalut, nggak tenang, hatinya gelisah, berkah air ruqyah jalbi rizki ini hatinya tenang, pikirannya adem, ayem, sehingga mudah mendapatkan solusi dari segala permasalahannya. Kalau misalnya Anda yang mohon maaf rizkinya lagi seret ya, jualannya sepi, insya Allah dengan barokah Al-Quran 30 juz yang jualannya sepi, bismillah laris. Yang usahanya nggak lancar, insya Allah lancar. Atau yang punya anak nakal, belum dapat jodoh, apapun, insya Allah air ruqyah jalbi rizki ini untuk banyak sekali kebaikan, dan sudah banyak sekali yang mendapatkan manfaat dari air ruqyah jalbi rizki. Silahkan bisa Anda pesan, saya tidak menjual, tidak ada harganya. Kalaupun mau pesan, mau infak, yaitu terserah Anda, nggak infak juga terserah Anda. Tugas saya hanya membantu, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.